lebih sebagaimana kita masih bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Shalawat serta salam mari kita curah limpahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Keseimbangan Pasar Uang, yang beranggotakan saya sendiri Nur Aini Saprudin sebagai moderator, Firda Rolani sebagai pemateri, Khalifatun Nisa sebagai pemateri, dan yang terakhir Imam Darussalam sebagai pemateri. Di sini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, pengertian pasar uang. Yang kedua, ciri-ciri pasar uang. Yang ketiga, teori penawaran uang. Dan yang terakhir yaitu kurva LM. Baik, untuk yang pertama kita akan bahas tentang pengertian pasar uang yang akan disampaikan oleh pemateri. Begitupun dengan yang lain-lainnya akan disampaikan oleh pemateri. Pengertian pasar uang adalah pasar tempat atau kegiatan bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana berupa pusat-pusat berharga yang mempunyai jangka waktu kurang dari 1 tahun. Jadi, pasar uang itu merupakan mekanisme yang dirancang untuk mempertemukan pihak yang dimiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Dan yang kedua yaitu ada fungsi pasar uang. Dari fungsi pasar uang ini dalam perannya memiliki fungsi yang harus ditempuh dan dijalankan pasar uang. Fungsi pasar uang antara lain yaitu sebagai berikut, ada 4 hal. Yang pertama sebagai perantara perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Lalu yang kedua, sumber modal bagi perusahaan yang akan melakukan investasi penghimpun dana. Yang ketiga, sebagai perantara bagi investor yang berada di luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Lalu yang terakhir, sebagai sarana alternatif lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan ciri-ciri pasar uang. Ciri-ciri pasar uang yang pertama itu menekankan pemenuhan dana jangka pendek. Kemudian ciri yang kedua adalah mekanisme pasar. Mekanisme pasar uang maksudnya ditentukan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Kemudian yang terakhir dari ciri-ciri pasar uang adalah tidak terikat pada tempat tertentu seperti pasar. Kemudian selanjutnya yaitu siapa saja sih pelaku pasar uang? Pelaku pasar uang yang pertama itu bisa bank, kemudian yayasan, 3 dana pensiunan, 4 perusahaan asuransi, kemudian yang kelima perusahaan-perusahaan besar. Kemudian yang keenam adalah lembaga pemerintahan, dan yang ketujuh lembaga keuangan lain, dan yang keempat adalah individu masyarakat. Itu pelaku pasar uang. Kemudian tujuan dari pasar uang tersebut dari pihak yang membutuhkan dana misalnya. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Kemudian yang kedua untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, dan selanjutnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, dan yang terakhir adalah sedang mengalami kalah keliling. Kemudian dari pihak yang menanamkan dana, 1 untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan, dan 3 spekulasi. Teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas ketika emas menjadi salah satu alat pembayaran. Jumlah uang yang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Yang kedua, teori penawaran uang modern. Dalam sistem standar kertas dengan otoritas moneter yakni bank sentral yang memproduksi uang primer, lembaga keuangan atau perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat.
Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang geral hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar uang. Yang pertama, jumlah uang yang beredar atau M. Yang kedua, jumlah uang yang diminta untuk spekulasi otonom atau MO. Yang ketiga, kepekaan permintaan uang transaksi dan berjaga-jaga atau K. Yang keempat, kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap suku bunga atau M. Kita akan membahas tentang kurva LM. Kurva LM merupakan keseimbangan pasar uang yang tercapai ketika terjadi keseimbangan antara permintaan uang dengan penawaran uang, atau dengan rumus MD sama dengan MS. MD adalah permintaan uang, sedangkan MS adalah penawaran uang. Dari keseimbangan tersebut akan terbentuk kurva LM untuk mencerminkan titik-titik keseimbangan, yaitu keseimbangan bunga dengan pendapatan nasional pada pasar uang. Contoh soal dari keseimbangan pasar. Otoritas moneter suatu negara telah mengedarkan uang sejumlah 500 triliun. Fungsi permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga masyarakat ialah M1 sama dengan 0,2Y. Dan fungsi permintaan untuk spekulasi adalah M2 sama dengan 428 minus 400I. Untuk jawaban keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang adalah MD sama dengan MS. MD sama dengan M1 dan M2. MD tadi 500 sama dengan MI 0,2Y plus M2 yaitu 428 dikurangi 400I. Karena kita akan mencari Y, jadi pindah ruas 0,2Y sama dengan 72 plus 400I. Kenapa jadi 72? Karena 500 dikurangi 428. Kenapa dikurangi? Karena adanya perpindahan ruas. Terjadilah 72. Y sama dengan 360 plus 2000I. Kenapa jadi 360? Karena 72 dibagi 0,2Y. Jadi 360. Begitupun yang satunya lagi. 400 dibagi 0,2Y terjadilah 2000I. Jadi Y sama dengan 360 plus 2000I itu termasuk persamaan kurva LM. Sekian hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.